anak didik kami sekalian. Kita ketemu lagi di mata kuliah kita, Bapak Ibu, atau anak didik kami semuanya, mata kuliah publikasi. Ya, mata kuliah yang kita harapkan bisa kita kerjakan dengan baik hingga akhir semester ini, publish di jurnal Sinta. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas tentang konten nanti sampai dengan metode penelitiannya dulu ya. Nanti pembahasannya dan juga kesimpulan dan lain sebagainya mungkin nanti kira-kira sebulan mendatang ya, kalau nanti ada yang sudah mengerjakan atau melakukan proses pengumpulan data dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian minggu lalu sedikit banyak kita sudah mengulas tentang masalah citasi dan referensi. Harapan kami, anak didik kami semuanya sudah mengerjakannya, memulainya, ya, dan harus intens ya bimbingan dengan para pembimbing, atau sedapat mungkin kalau misalnya sulit juga bisa bertanya ke saya. Tapi kadang-kadang hari ini juga banyak bertanya ya, ada yang bisa langsung saya jawab, ada yang belum. Ya, nanti akan saya usahakan saya jawab semuanya. Nah, intinya proses penelitian ini harus segera berjalan ya, karena tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Maret. Ya, artinya waktu kita tinggal 5 bulan ke depan untuk mengejar penelitian ini sampai dengan selesai. Baik, saya share screen dulu. Hari ini kita akan mereview dulu ya terkait dengan konten di dalam sebuah penelitian ya. Nah, mungkin saya nggak tahu berapa persen di antara Anda yang sudah memiliki judul, tetapi mayoritas sudah punya judul. Hanya mungkin beberapa lagi yang masih ada revisi. Tadi sore juga saya menerima judulnya belum fix ya, tetapi mudah-mudahan segera fix ya dalam waktu yang nggak terlalu lama lagi supaya bisa dilanjutkan ke proses seperti yang sekarang ini. Oke, memang secara khusus sebenarnya saya tetap berharap seperti ini ya. Setelah kemarin minggu lalu kita bicara tentang referensi dan juga citasi, kalau itu sudah oke dan jika variabel Anda judul Anda itu sudah fix, sebaiknya memang yang pertama dilakukan adalah membuat kuesioner. Kalau misalnya research ini atau riset kalian itu pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Jadi bentuk dulu kuesionernya. Ya, nah kalau misalnya datanya adalah data sekunder, sudah waktunya mengumpulkan datanya, merekapitulasi. Kalau yang keuangan atau accounting, mungkin misalnya ngambil dari annual report, itu udah waktunya mengumpulkan dulu, sembari mengumpulkan. Ya, nah khusus untuk kuesioner, saya sudah share juga di grup kita ini ya, contoh kuesioner. Nah, sebenarnya anak didik kami tolong dicermati di dalam contoh kuesioner itu ya. Jadi ada variabel di dalam judul kita ini. Contoh misalnya ya, kalau yang ada di screen yang saya share, misalnya kalau judulnya begini, moderasi nasionalisme. Nah, berarti kan ada variabel nasionalisme. Kadang disebut sikap nasionalisme atau nasionalisme saja, lebih kurang sama. Ya, saya kira mungkin kalian paham apa itu nasionalisme, kecintaan kita kepada negara kita, ya. Kemudian atas pengaruh prosedur pembayaran pajak. Nah, ada prosedur pembayaran pajak dan biaya kepatuhan pajak sebagai variabel independen. Ya, jadi ada dua variabel independen, kemudian variabel moderasinya nasionalisme, kemudian variabel dependennya komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Nah, misalnya kalau ini judulnya, lalu bagaimana kita membuat kuesioner? Nah, setiap variabel ini harus ada indikator pengukurannya. Ya, jadi seperti nasionalisme itu ini kan kualitatif ya, kualitatif. Jadi karena dia kualitatif, dia membutuhkan indikator-indikator pengukuran sebuah variabel. Ya, komitmen. Nah, komitmen menjadi akuntan yang patuh akan pajak ini juga sesuatu yang sifatnya kualitatif, tetapi akan kita rubah menjadi kuantitatif melalui kuesioner. Nah, disinilah nanti dasar pembuatan pertanyaan itu ada, yaitu indikator-indikator yang ada.
Ada yang nanya ke saya, Pak, ini pertanyaannya langsung kita buat saja dari setiap variabel. Enggak. Dasar pembuatan pertanyaan atau pernyataan di kuesioner itu harus ada indikator. Nah, lalu ada juga yang WA, Pak, indikator itu diambil dari mana ya? Apakah dari Google Scholar ataukah dari penelitian terdahulu? Ya sama saja saya bilang. Intinya untuk misalnya seperti kita di level S1, indikator-indikator itu sebaiknya masih ada referensi sumbernya dari mana. Bisa dari penelitian terdahulu, bisa dari pendapat-pendapat para ahli. Nah, indikator itu kita lihat, lalu itulah yang kita kembangkan menjadi pertanyaan atau pernyataan di dalam kuesioner. Dan harus ada sumber referensinya. Ya, beberapa yang bimbingan saya maupun yang tidak bimbingan saya hari ini banyak yang saya jawab ya via voice note ya di WA. Nah, saya katakan itu harus ada sumber referensinya dan sumber referensinya itu usahakan yang 5 tahun terakhir. Bahkan kalau bisa 3 tahun terakhir khusus untuk indikator pengukuran. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama itu kan nggak update. Ya, nah itu silakan kalian lakukan dulu. Nah harapan Bapak, kuesioner dibuat dulu, bicarakan dengan pembimbing. Kalau sudah, kuesioner bisa dibuat dalam bentuk Google Form, lalu di-share. Nah lalu kita targetkan dalam waktu 1 bulan, penyebaran kuesioner ini nanti sudah bisa mendapatkan sesuai dengan target minimum. Bapak rekomendasikan kita pakai rumus HARE saja ya. Jadi kalau misalnya kalian punya 4 variabel, katakanlah satu variabel indikatornya 5 misalnya ya kan. Nah berarti kalau 4 kali 5 itu sudah 20. HARE mengatakan jumlah responden minimum itu sekitar 5 sampai 10 kali dari jumlah indikator yang digunakan. Nah, jadi misalnya minimal 100. Ya. Tapi kalau bisa lebihkan supaya datanya lebih bagus. Validitasnya dan reliabilitasnya peluangnya lebih tinggi. Ya, kalau misalnya responden kita lebih banyak. Ya, misalnya 150, kalau bisa 200 lebih bagus, 250 lebih bagus. Dalam waktu 1 bulan ini. Ya. Nah, Bapak sendiri selalu merekomendasikan, ada yang bertanya, Pak, riset saya ini kan di PTA, PTB, PTC. Kalau bisa jangan terbatas di PTA, PTB, atau PTC. Jangan terbatas di satu perusahaan. Ya, kalau bisa di beberapa perusahaan, kalau bicara SDM, marketing, kepatuhan wajib pajak, komitmen dan lain sebagainya, kalau bisa di banyak perusahaan atau di banyak responden atau misalnya wilayah Jakarta dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan jauh lebih bagus supaya karya ilmiah kita, artikel kita lebih menjual. Ya, jadi mohon anak didik kami diperhatikan, kalau kuesionernya sudah dibuat dalam Google Form, silakan di-share ya by sosial media, WhatsApp kalian dan lain sebagainya, tapi dibuat syarat ya, dibuat syarat ataupun kriteria yang menjadi respondennya itu siapa ya. Misalnya kalau research Anda di bidang marketing bicara tentang loyalitas terhadap satu produk atau jasa, pastikan buat kriteria di situ. Misalnya kalau dia ada survei tentang kepuasan misalnya ya, misalnya belanja di toko tertentu misalnya, pastikan bertanya apakah dia belanja sudah di toko tersebut, apakah sudah lebih dari 2 kali, karena misalnya topik kita bicara tentang loyalitas. Loyalitas itu misalnya ya kalau dalam ilmu marketing ya dia belanja berkali-kali, dia merekomendasikan ke orang lain produk tersebut tanpa disuruh, tanpa dibayar dan lain sebagainya. Ya, jadi ada kriteria. Nah, sama seperti yang ada di screen kita. Kalau misalnya judul kita bicara tentang kepatuhan wajib pajak, ada saringannya. Nah, kita harus bertanya apakah dia memiliki NPWP atau tidak. Apakah dia pernah melaporkan pelaporan pajaknya atau tidak. Kalau dia tidak pernah ya berarti dia tidak relevan untuk menjawab tentang katakanlah masalah perpajakan kalau dia belum pengalaman. Seperti itu ya, anak didik kami sekalian. Baik, kita mulai dari judul. Kita mulai dari judul ya. Saya kira anak didik kami dari MBKM Research sudah punya pengalaman betul ya. Kadang-kadang judul kita di awal itu panjang. Ya, nah ini realisasi ya. Salah satu punya anak didik saya yang kemarin judul awalnya ini seperti ini, judul proposal, moderasi nasionalisme atas pengaruh prosedur pembayaran pajak dan biaya kepatuhan pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Yang disurvei ini adalah mahasiswa akuntansi se-Indonesia ya, diwakili responden pada awalnya itu sekitar 100
sekian ya, tapi karena hasilnya waktu itu kurang bagus, kita sebar lagi ya, kemudian sampai respondennya di kisaran 300-an. Lalu diuji lagi, hasilnya sudah semakin baik. Nah, tapi ketika submit ke sebuah jurnal ya, karena ini sudah diterima di sebuah jurnal di Sinta 3 ya. Nah, di Sinta 3 itu ada persyaratannya, kebetulan yang dituju ini. Maksimum jumlah kata untuk judul itu adalah 12 kata. Nah, kalau yang di atas kan sudah cukup banyak. Coba ya, moderasi, nasionalisme atas pengaruh prosedur pembayaran pajak dan biaya kepatuhan pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Ini sudah sekitar 17 kata. Nah, ini kalau ini kita masukkan, ini akan ditolak. Mereka minta di bawah 12 atau maksimum 12. Lalu kita ganti judulnya menjadi seperti yang di bawah, judul publikasi. Peran besar nasionalisme terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Yang taat pajak ini bukan tata pajak ya. Nah, perhatikan anak didik kami sekalian. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan di awal itu belum tentu final. Dan saya mau katakan begini, kalau yang namanya membuat judul proposal, memang di awal bagus seperti ini, moderasi nasionalisme dan lain sebagainya. Ini rencana untuk menguji, rencana untuk meneliti apa yang mau diteliti dari sebuah model penelitian. Ini kita sebutlah model penelitian, karena ini sudah cukup lengkap. Ada variabel moderatingnya, ada variabel independennya 2, dan ada variabel dependennya 2. Nah, tetapi ketika hasilnya, ya misalnya berbeda dari prediksi kita, apakah judul bisa berubah? Iya. Judul yang baik di publikasi harus menggambarkan hasil. Ya, nah misalnya untuk judul yang ada di screen kita ini terlihat setelah diuji kembali dengan responden yang lebih banyak, terlihat bahwa peran nasionalisme itu sangat besar. Secara langsung dia berpengaruh signifikan terhadap komitmen mahasiswa akan menjadi akuntan yang taat pajak. Sangat besar pengaruhnya. Selain itu dia juga mampu memoderasi. Ya, mampu memoderasi pengaruh dari prosedur pembayaran terhadap misalnya komitmen. Ya. Nasionalismenya juga mampu memoderasi pengaruh dari biaya kepatuhan pajak. Jadi perannya itu sangat besar ya. Jadi judulnya itu bisa kita rubah menjadi seperti ini, peran besar dari nasionalisme ya terhadap komitmen menjadi akuntan yang jadi selain dia berpengaruh langsung, dia juga mampu memoderasi. Ya. Nah, itu bisa berubah. Nah, karena kadangkala begini ya, kayak semester lalu ada misalnya Anda bisa bayangkan ya, judulnya misalnya ini contoh, judulnya seperti yang di proposal seperti ini misalnya ya. Nah, tetapi setelah diuji ternyata nasionalisme tidak signifikan. Lalu misalnya dia juga tidak mampu memoderasi. Nah, lalu judul ini kan menjadi kurang pas karena tidak bisa dibuktikan gitu. Nah, kalau judul seperti ini kan moderasi nasionalisme atas. Nah, kira-kira bagaimana moderasinya? Ini masih tanda tanya. Tetapi faktanya misalnya ditolak atau katakanlah nggak signifikan variabel moderatingnya mempengaruhi variabel dependennya misalnya. Dan dia juga nggak mampu misalnya memoderasi. Ini bagaimana kalau seperti ini? Nah, bisa saja judulnya kita ganti. Misalnya kegagalan nasionalisme membentuk komitmen akuntan ya menjadi taat pajak misalnya. Bisa. Jadi judul yang baik di dalam publikasi itu harus menggambarkan hasil. Itu poin Bapak. Ya, jadi judul yang baik itu menggambarkan atau menginformasikan konten di dalam, hasil penelitian di dalam. Karena kalau sudah bicara tentang judul publikasi, ini berarti penelitiannya sudah selesai. Pembuktian hipotesisnya sudah selesai. Dan pilihan judul di artikel itu harus menggambarkan hasil di dalamnya. Ya, Bapak juga membaca banyak tentang strategi untuk menembus jurnal-jurnal yang bereputasi. Model yang pertama ini juga direkomendasikan. Ya,
Jadi nanti tolong anak didik kami perhatikan, kalau boleh nanti dari judul awal seperti yang sekarang yang sudah disetujui, bagaimana hasil penelitianmu nanti setelah diuji dan di close misalnya, udahlah dengan pembimbing, misalnya ini contoh ya, dari 5 hipotesis yang diuji ternyata yang signifikan ada 3. Nah mungkin ada kata atau kalimat yang lebih tepat, yang lebih menarik untuk judul research kita itu yang menggambarkan hasil penelitian kita. Itu poin yang pertama ya untuk anak didik kami sekalian. Oke. Yang kedua, kita akan bicara tentang abstrak. Ya, walaupun ini sebenarnya nanti setelah penelitian kita selesai. Ya, setelah penelitian kita selesai. Nah, umumnya dari banyak artikel yang kita lihat itu terbagi dalam 4 poin. Nah, kalau kita lihat di sini ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Indonesia. Karena kalau di Sinta sejauh ini masih suka diminta 2 bahasa. Ada juga yang 1 bahasa, abstraknya cukup bahasa Inggris saja, ada ya. Nah, tetapi walaupun seperti itu, nggak ada masalah kalau kita persiapkan dua-duanya dulu. Baru nanti setelah anak didik kami misalnya beserta dengan pembimbing sudah menetapkan pilihan mana jurnalnya, maka diikutinlah petunjuk penulisan di jurnal yang dituju. Kalau dia mengatakan abstraknya cukup bahasa Inggris, ya kita hapus yang bahasa Indonesia, kira-kira seperti itu. Ada juga petunjuk itu misalnya 2 bahasa, tapi abstraknya duluan di atas. Ya, nah itu kita gantikan gitu. Jadi benar-benar tunduk pada author guideline yang ada di dalam jurnal yang kita tuju. Yang pertama bisa bicara tentang tujuan. Nah, anak didik kami biasanya di abstrak ini sering bicara tentang tujuan langsung dikaitkan dengan judul. Misalnya, tujuan penelitian ini, nah itu langsung kalimat perdananya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh dari misalnya ya, disebutlah namanya variabel X1 dan X2 terhadap Y, serta dampak moderasi dari variabel Z. Banyak yang membuat seperti itu. Ya, dan itu nggak salah. Ya, dan itu nggak salah. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, tetapi nanti akan saya bahas ada di bagian di bawah. Sebenarnya purpose ini adalah tujuan. Bahasa lainnya misalnya adalah motivasi penelitian. Ya, tetapi nanti ada bahasa yang lebih bagus lagi, mungkin bisa jadi masukan untuk kita. Karena sering sekali misalnya gini ya, ada yang mengatakan kalau kita termasuk di skripsi atau di karya ilmiah lainnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari variabel X terhadap Y atau dampak dari variabel X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ini kurang tajam. Bapak bukan katakan nggak boleh. Ya, karena bimbingan saya pun ada yang membuat seperti itu, di tahapan seperti itu. Nah, tapi sebenarnya itu bisa dipertajam. Karena kalau tujuan penelitian hanya untuk mengetahui, itu bisa dibilang tatarannya setelah kita tahu apa dampaknya. Padahal penelitian yang baik itu adalah penelitian yang berdampak kepada organisasi, kepada masyarakat, atau kepada lingkungan yang membutuhkan hasil riset kita. Itu jauh lebih bagus. Nah, coba kalau kita buat redaksinya begini. Misalnya ya, tujuan penelitian ini adalah untuk merekomendasikan. Nah, misalnya kalau saya misalnya ya, contoh misalnya anak didik kami coba perhatikan. Judulnya kan tadi tentang ini. Tentang variabel Y, variabelnya itu adalah komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Kira-kira ini samalah ini dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi cerita tentang kepatuhan wajib pajak, variabel Y. Ini kan sesuatu yang besar. Ya, kalau di dalam ilmu akuntansi perpajakan, ini adalah salah satu topik research yang besar. Ini termasuk bagian dari riset saya. Ya, artinya maksudnya saya juga banyak konsen di riset-riset yang bicara tentang kepatuhan wajib pajak. Lalu saya uji dengan berbagai model di mana variabel independennya boleh berganti-ganti. Nah, kalau saya buat misalnya tujuan penelitiannya, karena saya kan harus membangun komitmen menjadi menjadi wajib pajak yang patuh.
Nah, di kemudian hari kalau di latar belakang penelitian ini kan bicara bahwa akuntan-akuntan muda yang masih berstatus mahasiswa di kemudian hari ini menjadi wajib pajak yang sangat potensial. Sebab mereka akan memperoleh penghasilan. Di sisi yang lain mungkin mereka juga akan mengurus tentang sistem perpajakan, pembayaran perpajakan, pelaporan perpajakan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Jadi peran mereka itu sangat besar. Dan kita tahu kalau bicara tentang pajak, negara kita ini sumber pendanaan APBN-nya, biaya pembangunannya, dan lain sebagainya itu adalah dari pajak. Sangat penting meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, kalau misalnya kita buat tujuan penelitian ini adalah untuk merekomendasikan misalnya strategi untuk meningkatkan bagaimana caranya untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Nah, kalau penelitian kita membuat isi abstraknya, tujuannya, kalimat redaksinya seperti itu jauh lebih menjual. Jadi bukan sekedar mengetahui dampak moderasi, mengetahui dampak variabel independen terhadap Y, pengaruhnya. Nah, setelah mengetahui apa? Sebenarnya itu harus berlanjut. Ya, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti tentang dampak dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Itu jauh lebih bagus. Ya, jadi di atasnya lagi kira-kira gitu. Bukan sekedar hanya sampai tahu. Kesannya kan kalau penelitian itu kita lakukan untuk mengetahui. Lalu setelah mengetahui bagaimana? Apa dampaknya terhadap institusi yang kita riset? Apa dampaknya terhadap dunia praktisi misalnya? Anda kalau misalnya bicara tentang loyalitas dari sebuah produk yang Anda research, atau dari sebuah jasa online yang Anda research, ya tentunya nanti hasil penelitiannya bisa merekomendasikan strategi atau apa yang dilakukan untuk meningkatkan loyalitas, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, atau research Anda yang di bidang SDM, ya mungkin bisa merekomendasikan bagaimana caranya meningkatkan kinerja karyawan, misalnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi tujuan kita dalam meriset itu selangkah lebih maju lagi. Artinya kita menekankan ada dampak besar di kemudian hari dari rekomendasi yang kita berikan. Ya, jadi itu di poin purpose ataupun di poin tujuan. Ya, nanti anak didik kami mungkin ini nanti setelah selesai baru mungkin nanti bicara tentang redaksi seperti ini. Nah, nanti anak didik kami ini tetap nanti kita rekam dan kita share hasilnya di YouTube atau di mana ya. Jangan khawatir kalau sulit memahami bahasa saya nanti anak didik kami bisa menonton ini berulang-ulang. Ya. Nah, kemudian nanti poin penting juga di abstrak itu ini bicara tentang metode penelitian yang digunakan. Nah, kalau kita kan rata-rata di akuntansi, manajemen, bisnis. Nah, saya nggak tahu apakah di antara anak didik kami adakah yang dari FISIP. Mungkin ada ya, karena hari ini juga beberapa mahasiswa FISIP ada yang bertanya ke saya. Saya juga tanya ke salah satu dosen FISIP tadi, risetnya apa? Apakah kuantitatif dan kualitatif? Dijawab sebagian kuanti, sebagian kuali. Ya, tapi apapun itu anak didik kami sekalian secara umum hampir sama semuanya ya. Yang penting dipahami saja, apalagi kalau abstrak itu pasti lebih kurang sama. Nah, kalau riset kuantitatif, metode penelitian yang digunakan kalau misalnya anak didik kami menggunakan software Smart PLS karena ada variabel moderating, ada variabel intervening, itu masuk dalam kategori structural equation modeling. Ya, biasanya cukup kita buat begini. Metode penelitian yang digunakan adalah structural equation modeling dengan membuktikan berapa permasalahan atau berapa hipotesis penelitian. Jadi SEM itu atau structural equation modeling itu adalah variabel yang memiliki beberapa indikator dan terdapat beberapa variabel. Dengan kata lain, SEM itu terdiri dari ada PET analisis ditambah dengan analisis faktor.
Analisis faktor itu adalah variabel dengan beberapa indikator, itu makanya kita membuat kuesioner dan lain sebagainya. Nah, sementara pet analisis itu adalah analisis jalur, ada pengaruh langsung, ada pengaruh tidak langsung, ada pengaruh moderasi. Jadi kalau sudah ada variabel interveningnya, ada variabel moderatingnya, itu model penelitiannya sudah bisa masuk dalam kategori model structural equation modeling. Nah, tetapi kalau misalnya penelitian Anda hanya regresi berganda, maka cukup dibilang atau disebut di situ metode penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Ya, misalnya dengan menempatkan berapa variabel independen dan berapa variabel dependennya. Sederhana seperti itulah ya. Karena nggak boleh juga terlalu banyak ya. Waktu kita mensubmit ke jurnal Sinta 3 tentang abstrak pun kadang-kadang dibatasi. Misalnya maksimum 150 kata. Nah, itu saya temukan beberapa ya. Jadi kalau maksimum 150 kata ya berarti harus kita buat singkat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, poin penting temuannya, hasilnya. Nah, ini harus ada, findingnya apa gitu. Nah, kalau menuliskan temuan di abstrak, yang pertama ceritakanlah yang signifikan. Jadi walaupun itu mungkin yang signifikan itu adalah hipotesis keempat dan kelima, lalu hipotesis pertama dan kedua dan ketiga misalnya nggak signifikan, nggak apa-apa. Yang nggak signifikan itu di kelompok agak ke bawah dijelaskan. Karena biasanya konten di dalam temuan itu kita langsung kasih tahu apa yang signifikan. Misalnya, ini misalnya ya, contoh misalnya ya, hasil penelitian ini membuktikan misalnya bahwa nasionalisme secara langsung berpengaruh terhadap komitmen menjadi akuntan yang patuh pajak. Kemudian misalnya ya, nasionalisme juga mampu memoderasi pengaruh dari biaya kepatuhan wajib pajak, misalnya ya, dalam mempengaruhi komitmen menjadi wajib pajak yang patuh. Lalu misalnya di bawahnya untuk yang tidak signifikan, misalnya ya, contoh misalnya, secara langsung biaya kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen menjadi wajib pajak yang patuh. Nah, jadi misalnya di dalam temuan itu kita kasih tahu aja di bagian atas itu apa yang signifikan, apa yang terbukti dan apa yang tidak. Nah, itu isi temuan atau finding yang baik di dalam abstrak. Makanya kalau misalnya kita mencari artikel seperti yang minggu lalu, mencari referensi-referensi maksud saya, kalau kita sudah membaca abstraknya dan kita tahu apa hasil penelitiannya, itu adalah informasi yang baik. Itu sudah bisa kita gunakan sebagai bagian dari kutipan karena kita tahu hasilnya. Ketika kita ingin membentuk hipotesis penelitian di dalam riset kita, kita bisa tahu apa isi hasil penelitiannya dari abstraknya saja. Ya tentunya kalau mau lebih detail, ya tentu harus kita kita buka artikelnya atau kita cari, kita googling ataupun kita beli. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau yang tadi metode penelitian, metodenya apa? Boleh kalau mau ditambahkan, sampelnya ada berapa banyak, ada kriteria sampelnya yang bagaimana, boleh. Tapi secara ringkas. Ya, nah itu boleh. Oke, kemudian yang keempat, ini yang jarang. Ya, tetapi setelah mensubmit ataupun melihat komentar dari revisi, ya karena dalam seminggu ini, ada 4 artikel yang saya terima setelah disubmit ya, baik mahasiswa bimbingan saya maupun dari luar sana, teman-teman saya yang mensubmit artikel, kebetulan saya membantu untuk mensubmit ataupun yang lainnya ya. Nah, sama komentarnya banyak. Salah satunya adalah implikasinya tolong dibuat di abstrak. Nah, setelah saya cek, ya ternyata saya bilang, oh iya, waktu submit kurang diperhatikan. Karena di petunjuk penulisannya dia sudah katakan, di bagian abstrak itu, bagian terakhir harus dibuat implikasinya. Jadi karena waktu submit kurang diperhatikan, jadi diminta dikoreksi kira-kira gitu. Nah, tapi setelah saya cek, rata-rata di Sinta 3 minta memang dibuat implikasinya. Ya, implikasinya itu ya kira-kira apa implikasi untuk unit yang dianalisis. Nah, kalau misalnya dalam topik ini tadi bicara tentang misalnya kok pentingnya nasionalisme, kan ini yang diriset kan mahasiswa.
Ya. Nah, sebenarnya kalau implikasi cocoknya dari judul ini misalnya penting sekali mata kuliah nasionalisme atau sikap nasionalisme itu ditanamkan di dalam diri mahasiswa karena melihat peran besarnya. Secara langsung dia berpengaruh terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Dia juga mampu memoderasi pengaruh dari variabel independen lainnya terhadap variabel dependen yaitu komitmen menjadi akuntan yang patuh pajak. Perannya sangat besar. Sehingga implikasinya bagaimana? Penting sekali menanamkan sikap nasionalisme itu kepada mahasiswa akuntansi. Nah, itu adalah implikasi yang relevan dengan judul ini. Ya. Nah, nanti anak didik kami perhatikan apa kira-kira implikasi yang relevan di dalam inimu, di dalam judulmu itu setelah penelitian dilakukan. Ya, memang implikasi itu nggak bisa sekarang ya, nanti karena itu dipengaruhi hasil. Ya, karena itu dipengaruhi hasil. Ya. Nah, memang ada strategi juga ya. Saya juga beberapa kali bicara dengan pembimbing. Kadang-kadang gini ya, anak didik kami sekalian. Kan kalian di situ membahas biasanya di bagian fenomena, nanti di bagian pendahuluan di bawah ini ya. Kalian kan menceritakan apa novelty atau kebaruan riset kalian dibandingkan dengan riset yang lain. Ya, misalnya kalau di dalam judul ini belum ada penelitian sebelumnya yang menempatkan variabel moderating itu nasionalisme di antara variabel independen yaitu prosedur pembayaran pajak dan biaya kepatuhan pajak. Belum ada. Jadi modelnya ini baru. Artinya judul ini belum ada yang diriset orang dan itu adalah kebaruannya. Nah, di mata reviewer atau yang menilai artikel kita ketika kita submit misalnya ke jurnal Sinta, mereka melihat kebaruan kita. Nah, misalnya dalam model kita ini ada di kami sekalian di dalam contoh ini, kebaruannya itu adalah nasionalisme sebagai variabel moderating di antara variabel independen dan dependen. Itu sebaiknya signifikan gitu. Maksudnya kalau kebaruan kita itu signifikan, itu artinya apa yang kita sampaikan di dalam introduction artikel kita itu terbukti. Nah, artinya kan kita di sini kan menguji bahwa apakah nasionalisme itu berperan nggak untuk meningkatkan komitmen mahasiswa akuntansi untuk menjadi wajib pajak yang taat di masa yang akan datang. Nah, ternyata terbukti gitu. Nah, penelitian biasanya gini ya, kalau novelty yang ditawarkan dalam risetnya dan itu terbukti signifikan, itu biasanya jauh lebih bagus. Ya, artinya reviewer melihatnya, oh ini bagus sekali hasilnya gitu. Kebaruan yang ditawarkan terbukti signifikan, terbukti model itu bagus, gitu. Sehingga implikasi yang direkomendasikan juga bagus, gitu. Jadi seperti itu ya, itu salah satu strategi juga yang harus diperhatikan. Seperti itu ya anak didik kami sekalian. Jadi di bagian abstrak penting sekali 4 poin ini ya. Untuk anak didik kami perhatikan ya. Nanti rekaman ini kan saya share kembali. Jadi kalian bisa ulang-ulang ketika menulis abstrak apa sih yang akan saya tulis gitu. Jadi selain mendengarkan penjelasan ini lihat juga contoh-contohnya gitu. Nah anak didik kami itu harus acak-acak itu jurnal Sinta ya. Masuk ke webnya seperti yang minggu lalu. Ya, kalau belum tahu mencari jurnal Sinta, lihat video yang minggu lalu. Nah, setelah masuk, coba lihat di sana. Misalnya kalian sudah, misalnya tadi anak didik saya sudah kasih nanti jurnal tujuanmu ini, Sinta 3, ini nama jurnalnya. Nah, coba langsung diambil contoh jurnal di situ, terbitan terakhir. Ambil 2 atau 3. Lihat bagaimana mereka menyusun abstraknya, di dalam abstraknya bagaimana mereka menceritakan tujuan, metode, temuan, dan implikasinya. Nah, jadi nanti akan menambah pemahaman kalian, ditambah dengan penjelasan saya. Ya, jadi bagian abstrak mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Ya, oke. Sekarang kita bicara tentang pendahuluan. Oke, nah kalau mau menulis artikel itu apa yang harus kita tulis dulu? Ya, nah mungkin kalian kan bingung ya. Nah, Bapak selalu katakan kepada bimbingan saya, jangan ini nggak sama dengan skripsi ya, anak didik kami sekalian. Jangan sekali-sekali mengkopas kalimat-kalimat, fenomena atau apapun itu dari berita, dari penelitian sebelumnya, dari website-website yang lain, jangan. Ya, sekalipun itu fenomena yang kamu cari dan relevan dengan judulmu. Nah, terus bagaimana Pak? Kamu bisa menceritakan ulang fenomena itu dengan kata-katamu sendiri.
ya, dengan kata-katamu sendiri. Ya, nah kemarin itu saya menerima LOA dari artikel, khususnya yang artikel yang ini, dia langsung cantumkan di situ hasil uji similarity-nya, uji plagiatnya, ya, dan hasilnya 15%. Nah, standar di dalam Sinta 3 yang dituju jurnal ini adalah minimum 20%. Dan itu hasilnya 15%. Itu pun kata-kata yang umum yang kena. Misalnya literatur review dan hipotesis, kena similarity. Ya iyalah, namanya juga judul subjudul bab kita ya kan. Ya pasti mau nggak mau kena. Tapi nggak masalah. Tetapi sepanjang artikel itu, mulai dari pendahuluan abstrak di atas sampai dengan kesimpulan di bawah, hampir tidak ada satu kalimat pun yang utuh kena plagiat. Paling kata-kata tertentu di dalam sebuah kalimat. Dan itu katanya umum-umum. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena semua susunan itu menggunakan bahasa sendiri. Nah, jadi anak didik kami sampaikan mumpung ini baru dimulai. Jangan mengerjakan seperti tugas-tugas yang biasa, kamu ambil copy paste dari website yang lain. Jangan lakukan, jangan. Karena itu akan membuat pekerjaanmu nanti lama. Kita udah submit suruh, karena kalau tingkat plagiarismenya tinggi, suruh ganti, suruh rubah. Jadi daripada 2 kali kerjaan, dari sekarang jangan melanggar aturan gitu. Ikuti saja ya. Saya setiap kali menulis artikel, baik jurnal penelitian maupun jurnal Abdimas, itu jarang sekali di atas 20%. Kenapa? Karena saya menggunakan kata-kata sendiri. Nah, jadi ini tolong diperhatikan ya anak didik kami sekalian. Saya kasih contoh, misalnya fenomena atau fakta situasi masalah. Oke, misalnya dari judul ini. Apa judulnya? Tadi judulnya ini ya, misalnya di proposal. Moderasi nasionalisme atas pengaruh prosedur pembayaran pajak dan biaya kepatuhan wajib pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Ingat, permasalahan utama yang kita riset itu terletak di variabel Y. Makanya variabel Y biasanya adalah variabel-variabel yang besar. Kalau misalnya meneliti daftar perusahaan yang listed di Bursa Efek, biasanya yang kita teliti apanya? Kinerjanya. Karena perusahaan kalau sudah bicara tentang kinerja perusahaan itu sesuatu yang besar. Dan itu layak untuk diteliti. Dan pasti banyak variabel yang mempengaruhi itu. Nah, kalau misalnya di bidang marketing, saya sudah katakan tadi, misalnya kinerja karyawan. Sorry, di bidang STM. Kalau di bidang marketing misalnya adalah kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, itu contohnya. Nah, di dalam topik ini, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Walaupun ini dikemas dalam bahasa komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Sebenarnya bahasa sederhananya ini adalah akuntan yang patuh pajak. Ya, tapi kita buat dengan kalimat komitmen. Jadi kenapa? Karena dia masih mahasiswa. Intinya ini bicara tentang kepatuhan wajib pajak. Nah, kenapa dengan kepatuhan wajib pajak? Saya bisa ceritakan ya, misalnya isi di dalam riset ini menceritakan bahwa selama pandemi COVID-19 khususnya di tahun 2020 dan 2021 itu penerimaan negara ya untuk pajak dari wajib pajak dari berbagai jenis pajak itu menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya sebelum Covid. Ya, yang menyebabkan kita tahu bahwa tadi saya sudah singgung bahwa pendanaan APBN kita itu 90% itu dari pajak. Artinya apa? Pajak ini menempati posisi yang sangat besar, posisi yang sangat strategis, posisi yang sangat sentral. Penting sekali membangun kepatuhan wajib pajak supaya APBN kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, tapi saya di dalam pendahuluan menceritakan bahwa kondisi pajak 2 tahun terakhir, 2020 dan 2001, itu menurun drastis. Sehingga APBN kita itu kira-kira pengeluaran sangat besar dibandingkan penerimaan, kira-kira begitu. Nah, sangat penting bagi pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya supaya penerimaan pajak di tahun 2002 dan tahun setelah itu harus ada strategi yang besar untuk meningkatkan itu. Nah, jadi itu fenomena fakta. Coba lihat ya. APBN kita 90% ditopang pajak. Apa jadinya kalau penerimaan pajak di negara kita ini menurun drastis? Kira-kira bagaimana? Pemerintah kan punya pengeluaran.
pengeluaran rutin, ya, gaji PNS, pendanaan fasilitas umum dan lain sebagainya, penyelenggaraan pemerintahan, semuanya itu didanai APBN. Apa jadinya bila pajak itu tidak tercapai? Nah, ini namanya fenomena, ya. Ini namanya fenomena masalah, fenomena situasi. Apa yang besar di bidang variabel Y-mu itu? Ceritakan. Ya. Nah, fenomena fakta ini sangat penting karena reviewer nanti melihat itu yang pertama. Apa sih kira-kira seperti itu? Sifat penulisan di fenomena ini harus deduktif. Ya, deduktif menuju induktif. Artinya bicara dari yang besar nanti mengerucut ke hal yang lebih spesifik. Ya, misalnya contoh kalau di dalam artikel ini judul yang sedang kita lihat ini tadi begini, sejak COVID melanda dunia, banyak perekonomian mengalami stagnasi dan penurunan di seluruh dunia. Nah, ini bermain di dunia dulu. Nah, beberapa kalimat kemudian demikian juga di Indonesia. Nah, ditunjukkan faktanya. Sejak Maret 2020 resmi dinyatakan bahwa telah ada masyarakat yang terjangkit COVID virus 19 di Jakarta. Nah, kita tahu case-nya pada saat itu sejak Maret 2020. Nah, pada saat itu mau tidak mau itu mengganggu perekonomian. Banyak perusahaan, ya, banyak usaha-usaha perseorangan juga, ya, yang mengalami penurunan omset. Kenapa? Karena kebijakan pembatasan sosial. Ya, perusahaan-perusahaan banyak yang terpaksa mungkin mengurangi karyawannya dan lain sebagainya. Nah, otomatis produktivitas perusahaan berkurang. Kalau produktivitas perusahaan berkurang, maka pendapatan labanya berkurang, setoran pajaknya juga berkurang. Itu yang kita ceritakan bahwa dampak dari COVID-19 itu berdampak besar terhadap penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Jadi di situ kita sebagai penulis menceritakan peran pajak itu sedang terganggu loh, kira-kira seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa dari fenomena itu, oh ini masalahnya secara umum. Nah, artinya apa? Kita tahu bahwa kalau pajak ini bermasalah, bagaimana penyelenggaraan negara kita ke depan? Nah, inilah anak didik kami harus perhatikan nanti di fenomena, ya. Nah, mungkin ini gak gampang, tapi beranjaklah dari variabel Y-mu. Makanya selalu saya katakan variabel Y itu adalah sesuatu yang besar. Ya, misalnya kalau kamu bicara misalnya tentang kepuasan atau loyalitas terhadap satu perusahaan jasa atau jasa online dan lain sebagainya, mungkin kamu tunjukkan persaingannya. Ada mungkin datanya. Sebaiknya ada data. Ya, sebaiknya ada data. Kalau ada data itu sangat bagus. Bicara tentang fenomena fakta. Dan kalau ada referensinya, masukin. Semakin banyak referensi di fenomena, semakin bagus. Itu menunjukkan reviewer melihat kita bahwa kita benar-benar membaca. Bahwa kita benar-benar mereview kondisi yang ada. Kira-kira seperti itu. Ya, nah itu ya. Dan fenomena fakta ini selalu bicara tentang variabel dependennya pada awalnya. Nah, itu ya anak didik kami sekalian, jadi diperhatikan. Makanya variabel Y itu sesuatu yang besar, yang penting untuk diriset, yang penting untuk diperhatikan, yang penting untuk dibangun, yang penting untuk diperbaiki, gitu. Seperti ini, bicara tentang kepatuhan wajib pajak yang dikemas dengan bahasa komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Karena yang disurvei adalah mahasiswa seluruh Indonesia, mahasiswa akuntansi, ya. Oke, ini katakanlah misalnya di paragraf pertama tentang fenomena fakta atau situasi masalah yang terkait dengan variabel Y. Perhatikan bagian V, bagian B, ya anak didik kami sekalian. Capaian penelitian terdahulu. Baik, bicara tentang kepatuhan wajib pajak yang tadi, penelitian terdahulu udah sampai mana meneliti tentang itu? Nah, ini harus diperhatikan oleh anak didik kami sekalian, ya. Siapa saja biasanya kita menceritakan begini ya, misalnya ya, kepatuhan wajib pajak itu berkaitan dengan, misalnya ya, contoh misalnya, saya sebut ini contoh, persepsi masyarakat tentang prosedur pembayaran pajak atau biaya kepatuhan pajak yang mahal. Ya, ada yang para peneliti, ada yang mengatakan bahwa prosedur pembayaran pajak itu rumit sehingga mereka tidak tahu bagaimana prosedur pembayaran pajak. Nah, ini buat kutipannya menurut siapa?
Ya, nah misalnya kalau ini berdasarkan judul saya ya, peneliti yang lain juga mengatakan bahwa prosedur pembayaran rumit dan membuat misalnya dia tidak paham karena pembayarannya beralih dari manual menjadi secara digitalisasi. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita sebut lagi itu penelitian menurut siapa? Kita ungkapkan lagi di bagian B ini. Ya, nah ini. Ya, jadi anak didik kami perhatikan. Lalu kita sebutlah di situ ya. Jadi ingat tadi ya cara menariknya terkait dengan situasi di atas, peneliti si A mengatakan bahwa kepatuhan ataupun komitmen menjadi wajib pajak itu dipengaruhi oleh ini misalnya ya, perspektif tentang prosedur pembayaran pajak yang sulit. Nah, misalnya ini menurut si A, menurut si B, menurut si C. Nah, carilah di dalam sistem sitasi dan referensi yang kita bicarakan minggu lalu. Ya, usahakan referensi itu dari 5 tahun terakhir. Jangan menggunakan yang lama-lama. Supaya kita punya nilai jual. Riset kita punya nilai jual. Harap diperhatikan ya. Nah, tetapi kalimat itu anak didik kami coba perhatikan. Ketika saya bicara tentang fenomena itu, saya langsung kaitkan. Si peneliti A mengatakan itu terkait dengan prosedur yang susah. Nah, prosedur yang susah itu kan secara nggak langsung memperkenalkan variabel independennya. Perhatikan anak didik kami. Karena variabel independennya di sini ada dua kan. Yang pertama adalah prosedur pembayaran pajak, katanya rumit, kira-kira gitu. Ya, baru yang kedua adalah biaya kepatuhan wajib pajak. Kita kalau menjadi mengikuti semua aturan itu mahal loh bayar pajaknya. Ya, kira-kira seperti itu. Ini perspektif mereka. Nah, di bagian alinea kedua tadi, kita menceritakan penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel independen kita. Gitu. Jadi saya menceritakan bahwa variabel Y saya yang memiliki fenomena fakta situasi masalah tadi, katanya berkaitan dengan variabel X1 saya. Menurut siapa? Sitasi di situ. Terkait juga dengan variabel X2 saya. Menurut siapa? Sitasi di situ. Ya, nah itu strateginya ya. Nanti kalian bisa ikuti cara-caranya. Ya, nah setelah kita menceritakan itu, baru kita bisa menyinggung masalah nasionalisme. Ya, biasanya kalau di dalam artikel-artikel yang bagus, dia suka menceritakan di situ. However, misalnya dibuat koma, bagaimanapun atau namun, misalnya gitu ya, namun belum ada, misalnya ya, belum ada bukti penelitian yang menggambarkan posisi nasionalisme. Misalnya gitu, berpengaruh atau tidak terhadap komitmen menjadi wajib pajak yang patuh. Nah, kata namun itu menunjukkan belum ada research-nya. Itu namanya research gap. Saya bisa lanjutin. Kemudian, misalnya ya, belum ada penelitian yang menempatkan nasionalisme sebagai variabel moderating di antara variabel X1 dan X2 dalam upaya mempengaruhi variabel Y-nya. Misalnya kepatuhan wajib pajaknya atau komitmen menjadi wajib pajak yang patuh. Padahal kita bisa menceritakan untuk menjadi wajib pajak atau komitmen yang menjadi wajib pajak yang patuh di kemudian hari itu menunjukkan sikap atau menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi itu penting gitu. Kita bisa mengutip ya, misalnya terkait tadi itu kita cari lagi misalnya ada referensi yang lain mengatakan bahwa misalnya ini ya kepatuhan wajib pajak itu berkaitan dengan rasa nasionalisme. Apabila wajib pajak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dalam kondisi perusahaan dengan omset yang menurun, keuntungan yang menurun pun dia akan tetap mematuhi aturan pajak. Itu didorong oleh sikap nasionalisme yang ada di dalam dirinya. Namun, belum ada penelitian yang membuktikan seberapa besar pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Atau belum ada penelitian yang menempatkan nasionalisme sebagai variabel moderating yang berpotensi memoderasi pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y. Nah, anak didik kami bisa kupas tuntas di alinea kedua di sini. Ya, jadi punya kita itu tajam.
dan sistematikanya pas. Itu ya. Jadi setelah fenomena fakta dan situasi masalah terkait variabel Y, di alinea kedua kita hubungkan penelitian terdahulu dengan X1-nya. Jadi ceritanya gini, X1-nya itu tidak muncul tiba-tiba, tapi berasal dari penelitian terdahulu. Ya, tidak harus ada. Ya mungkin anak didik kami mengatakan, Pak, penelitian saya kan variabelnya baru, belum ada penelitian yang persis sama. Saya mencari belum ada ini misalnya ya. Saya mencari belum ada penelitian yang menguji tentang pengaruh prosedur pembayaran pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Memang nggak ada karena ini termasuk baru prosedur pembayaran pajak. Nah, tetapi penelitian terdahulu bisa dicari yang mendekati. Nah, ini anak didik kami harus terbuka pikirannya ya. Saya selalu katakan menjawab di WA, cari variabel yang mendekati. Kalau misalnya prosedur pembayaran pajak nggak ada variabelnya yang sama persis, misalnya bisa cari sistem pembayaran online, pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Kalau belum ada komitmen menjadi akuntan yang taat pajak, belum ada. Belum ada variabel komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Karena itu termasuk kebaruan yang kita ciptakan di dalam judul ini. Lalu bagaimana kalau variabel kita masih baru? Apakah tidak ada penelitian terdahulunya? Nggak bisa. Cari yang mendekati. Kalau nggak ada variabel komitmen menjadi akuntan yang taat pajak, cari variabel kepatuhan wajib pajak. Jadi tidak dalam bentuk komitmen, tapi sudah dalam bentuk implementasi, sudah patuh. Jadi pengaruh misalnya ya prosedur pembayaran pajak terhadap misalnya kepatuhan wajib pajak atau prosedur pembayaran pajak secara online terhadap kepatuhan wajib pajak itu sudah banyak. Jadi kreatif ya anak didik kami sekalian, kreatif melihat peluang-peluang, ide-ide untuk menuliskan di bagian pendahuluan itu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah menceritakan, namun belum ada, kalau kalian menggunakan misalnya variabel moderating ya, namun belum ada penelitian yang menempatkan nasionalisme sebagai variabel moderating dalam sebuah model penelitian. Atau kalau kalian pakai intervening misalnya, namun belum ada yang menempatkan variabel titik-titik-titik misalnya ya, sebagai variabel intervening dalam sebuah model penelitian. Maka penelitian ini membuat model tersebut untuk mengisi kekosongan tersebut. Ya, misalnya kalimatnya begini. Maka penelitian ini mencoba membentuk model penelitian yang menempatkan nasionalisme sebagai variabel moderating. Yang akan diuji pengaruhnya secara langsung terhadap komitmen para mahasiswa menjadi akuntan yang taat pajak di masa akan datang, maupun diuji posisinya sebagai variabel moderating, memoderasi atau tidak pengaruh dari variabel independen terhadap variabel Y-nya. Nah, di situ kita sudah menceritakan apa yang menjadi pembeda penelitian kita dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Karena kita sudah mereview, belum ada penelitian lain yang menempatkan tentang nasionalisme sebagai variabel moderating, baik yang diuji pengaruhnya langsung maupun uji moderasinya. Disitulah perbedaan penelitian kita dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Ya, yang harus diperhatikan oleh anak didik kami di bagian alinea kedua. Ya, atau kalaupun nggak alinea kedua, mau alinea digabung nggak apa-apa. Tapi kontennya seputar itu urutannya. Kemudian yang ketiga, motivasi penelitian. Ya, ini yang saya katakan tadi. Nah, penelitian ini dimaksudkan atau bertujuan untuk, nah, jangan hanya mengetahui. Nah, hanya mengetahui itu sering sekali deskripsi ya. Hanya untuk mengetahui dampak dari pengaruh X1 terhadap Y. Dampak dari moderasi Z atas pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ini kurang kalimat yang kurang punya nilai jual. Kalau hanya untuk mengetahui kan berarti hanya untuk kepentingan si peneliti. Lantas kalau peneliti udah tahu bagaimana? Nah, ini yang saya katakan tadi, ya kan? Jadi jangan hanya selesai pada kata mengetahui. Buat kalimat yang lebih besar yang memberikan apa namanya? Terobosan dengan mengatakan bahwa riset kita ini bisa berdampak besar. Misalnya dalam judul ini tadi kan tentang komitmen ya apa namanya komitmen mahasiswa akuntansi menjadi wajib pajak yang patuh pada pajak. Misalnya kita buat begini ya.
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Atau penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi yang strategis kepada pemerintah untuk meningkatkan komitmen calon wajib pajak di masa yang akan datang supaya mereka menjadi wajib pajak yang patuh. Nah, kita bisa melihat ya perbedaannya kan selama ini kalau misalnya kita baca atau anak didik kami baca mungkin banyak sekali yang mengatakan itu untuk mengetahui pengaruh itu kurang bagus ya. Atau misalnya untuk mengevaluasi misalnya ya bagaimana misalnya contoh kalau misalnya anak didik kami misalnya membuat misalnya ya pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan misalnya contohnya seperti itu. Kita juga bisa membuat itu untuk mengevaluasi ya mengevaluasi misalnya dampak dari kegiatan training atau pelatihan terhadap peningkatan kinerja, mengevaluasi. Jadi untuk mengetahui evaluasinya efektif atau tidak, itu juga boleh. Ya kalau bisa dengan menggunakan merekomendasikan, memberikan masukan, memberikan evaluasi, itu jauh lebih bagus. Karena bicara dampak keluar. Bukan hanya untuk kepentingan si peneliti dengan kalimat hanya ingin mengetahui. Nah, ini tolong anak didik kami perhatikan ya. Kemudian rumusan penelitian. Ya, rumusan penelitian itu biasanya bahasanya begini ya. Berdasarkan fenomena dan juga penjelasan tentang kebaruan research ini, maka ditetapkanlah penelitian dengan misalnya ya, membuktikan pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y dengan Z sebagai variabel moderating. Jadi ini kira-kira kesimpulan akhir di bagian pendahuluan. Setelah membaca fenomena, kemudian review penelitian terdahulu, kemudian kita sudah menceritakan letak kebaruan penelitian kita, maka kita ingin meneliti dampak dari X1 dan X2 terhadap Y dengan Z sebagai variabel moderating misalnya. Ya, kemudian di akhir kalimat kita bisa membuat seperti ini. Penulisan artikel ini dimulai dari pendahuluan, diikuti dengan literatur review, metode penelitian, kemudian nanti akan ada pembahasan hasil dan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi. Itulah bagian pendahuluan. Kira-kira seperti itu ya, anak didik kami. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan judul masing-masing ya. Perlu waktu ya, tapi saya yakin. Jadi nanti setelah tahapan yang saya katakan tadi, anak didik kami sekalian setelah menyebar kuesioner, sembari menunggu sebulan sambil Anda share kemana-mana, mudah-mudahan sampelnya terpenuhi segera. Di saat itu juga kita mulai mengerjakan pendahuluan. Coba ya. Dan ikuti semua yang sudah Bapak katakan ya, terkait citasi referensi menggunakan Mendeley, gunakan kutipan dari jurnal-jurnal bereputasi, kutip juga dari jurnal yang dituju, ya jangan lupa ya, itu trik yang juga Bapak sampaikan. Karena kemarin, jujur saja ya, kemarin pagi saya menerima seperti itu. Ya, dia minta tolong kutip dari jurnal. Jadi misalnya saya sudah menetapkan Sinta 3 ini yang mau dituju. Nah, reviewernya mengatakan, tolong kutip juga dong dari jurnal kita ini, dari terbitan sebelumnya. Lalu saya kutipkan 4 artikelnya. Nah, masuk menjadi citasi. Kira-kira gitu. Itu juga strategi ya. Nah, kalau Anda punya waktu, Anda juga bisa melihat di jurnal yang dituju itu, misalnya reviewernya siapa. Coba cari namanya di dalam Google Scholar. Lalu dia risetnya apa saja kira-kira gitu. Kalau ada risetnya yang relevan dengan penelitian kita, kutip juga nggak apa-apa gitu. Itu bagus ya. Jangan lupa gunakan 5 tahun terakhir, jangan terlalu lama. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke literatur review ya. Ini nggak panjang kalau literatur review, tetapi cukup padat ya. Yang pertama, walaupun nggak selalu sama ya, tapi mayoritas ada grand teorinya. Ya, ada grand teorinya. Nah, kalau riset-riset yang publish di jurnal yang bagus-bagus sering sekali menyertakan ada grand teorinya dulu. Nah, kalau grand teori ini nggak apa-apa, kutipannya lama. Karena kalau grand teori itu biasanya adalah teori-teori mendasar. Ya, grand teori itu adalah teori yang bisa dikatakan mendasari pembentukan model penelitian kita atau teori yang mendasari kajian kita terhadap model penelitian yang sudah ada. Ya, misalnya contoh dalam research ini misalnya teori perilaku terencana
Ya, itu salah satu grand theory yang sering digunakan kalau bicara tentang riset kepatuhan wajib pajak. Isinya secara khusus bahwa apapun tindakan seseorang di masa yang akan datang itu sudah direncanakan di dalam hati dan pikirannya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, termasuk komitmen menjadi wajib pajak yang patuh di masa yang akan datang itu pastilah sudah berasal dari pemikiran para wajib pajak. Ya, nah di situ kita lihat berdasarkan misalnya ya teori yang mendasar ini akan coba dibentuk dan katakanlah dikupas tuntas tentang model penelitian. Kalau saya sebut model penelitian itu gini, pasangan variabel yang diteliti, apa independennya, apa dependennya, apa moderatingnya atau interveningnya. Itu namanya model. Jadi kalau saya sebut model penelitian, ya biasanya kalau punya kita rata-rata misalnya 4 variabel rata-rata ya. Nah, itu namanya pasangan model penelitian. Ya, jadi objek yang kita research itu adalah variabelnya. Lalu variabelnya ditempatkan mana yang sebagai variabel independen, mana dependen, mana moderating. Ya, seperti itu. Nah, ini biasanya kalau green theory sudah ada, setelah green theory kita berikan itu apa isinya dan sumber referensinya. Kalau sumber referensinya yang saya katakan tadi itu harus merujuk ke referensi awal, siapa yang mengemukakan teori itu, ya. Lalu anak didik kami itu harus dikaitkan dengan semua model penelitian kita atau variabel penelitian kita. Ya, itu bahasanya harus kita mengaitkan. Ya, dasar itu, grand theory yang ada itu menjadi dasar kita untuk mengulas tentang model penelitian. Ya di situ ya kita harus mengatakan berdasarkan pendekatan teori tersebut, maka variabel independen yang ada dalam model penelitian ini berpotensi berpengaruh terhadap variabel Y. Dan penempatan Z sebagai variabel moderating misalnya, dan penempatan misalnya nasionalisme sebagai variabel moderating itu berpotensi untuk memoderasi pengaruh dari variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y-nya. Kira-kira begitu ya. Paham ya anak didik kami sekalian, kadang-kadang ada juga yang WA, Pak variabel independen itu apa bedanya dengan dependen gitu. Atau apa itu variabel moderating atau itu interpending. Nah anak didik kami itu harus bisa mandiri ya. Kalau istilah-istilah googling aja. Ya nggak usah tanya dosennya. Kalau apa bedanya moderating dengan interpending banyak sekali di internet ya atau di YouTube ya. Jadi anak didik kami juga harus kreatif mencari ya. Nah, kemudian teori dan perkembangan riset terkait dengan variabel yang diteliti. Nah, ini boleh. Jadi, setelah grand teori, kalau ada teori yang relevan, boleh. Atau teori tentang variabel tersebut, boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Nah, tadi gini ya. Kalau di bagian pendahuluan, tadi kita sudah bicara review penelitian terdahulu. Ini biasanya singkat saja. Siapa yang sudah mengaitkan antara X dengan Y? Siapa yang sudah mengaitkan antara Z dengan Y? Titik. Ya, jadi hanya mereview singkat. Sedangkan di sini di bawah green theory atau di bagian B ini biasanya kita lebih detail. Kalau untuk artikel-artikel luar negeri, bahkan kadang-kadang summary penelitian terdahulunya dibuat dalam bentuk tabel. Ya, siapa penelitinya, apa hasil penelitiannya, kira-kira seperti itu ya. Sampelnya bagaimana, itu boleh. Jadi boleh dalam bentuk tabel, tetapi kalau dalam bentuk kalimat satu paragraf juga boleh. Jadi ini istilahnya memperdalam tentang variabel yang kita teliti dan penelitian-penelitian yang sudah saling terkait dengan variabel Y-nya. Jadi dikupas tuntas lebih detail. Itu posisinya kalau di sini. Ya, nah sebenarnya berdasarkan kajian teori yang ada di tabel ataupun yang kita susun dalam bentuk kalimat dalam paragraf itu juga dikembangkan dalam pengembangan hipotesis. Hanya kalau di hipotesis kan redaksi kalimatnya sudah proses pembentukan hipotesis. Ya, artinya gini ya anak didik kami ya. Kalau nanti kita akan membentuk hipotesis, ya, itu kan nanti biasanya isinya itu kan gini ya. Misalnya ya, saya ini misalnya, ini contoh ya. Tadi judul saya mengatakan nasionalisme sebagai variabel moderating, pengaruh prosedur pembayaran pajak. Misalnya ya, ini saya buat ya, misalnya nanti hipotesis pertama nanti di sini, ini contoh ya. H1-nya misalnya nanti nah, misalnya ya nanti pengaruh misalnya ya
prosedur pembayaran pajak, misalnya ya, berpengaruh terhadap misalnya komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Nah, ini misalnya nanti hipotesisnya. Nah, tapi sebelum hipotesis ini ada, kita kan membuat kalimat dulu di sini dengan banyak kalimat ataupun argumen. Ya, misalnya saya mengatakan misalnya begini, ya, contoh misalnya ya. Prosedur pembayaran pajak yang ada di Indonesia diatur oleh undang-undang pajak. Baik prosedur misalnya ya, perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak. Ya, kemudian saya kutip itu menurut keterangan siapa atau menurut referensi undang-undang yang mana misalnya. Nah, banyak peneliti terdahulu yang mengatakan bahwa prosedur pembayaran pajak di Indonesia rumit. Nah, itu mengacu ke penelitian yang sudah kita bahas di bagian B. Ya, bahwa karena kan di bagian B ini mau nggak mau kita juga bicara tentang prosedur pembayaran pajak. Nah, apa? Kalau nggak ada yang persis sama dengan variabel prosedur pembayaran pajak yang terkait dengan pembayaran pajak online dan lain sebagainya. Pokoknya bicara pembayaran pajak. Mau dengan cara prosedurnya, mau secara online, mau secara offline dan lain sebagainya, itu boleh. Nah, tapi sebenarnya intinya kita mau menekankan bahwa prosedur pembayaran pajak itu sesungguhnya akan berdampak pada komitmen. Ya, nah itu sebenarnya intinya. Nah, baru setelah itu kita ceritakan beberapa penelitian, kalau ada 3 sampai 5 itu bagus. Dan disinilah sangat penting sumber referensi yang 5 tahun terakhir yang relevan di sini. Apalagi kalau udah 5 tahun terakhir dari jurnal-jurnal bereputasi lagi kutipannya, nah itu sangat baik dan sangat efektif. Ya, nah didik kami sekalian ya. Nah, kemudian penting sekali diperhatikan kalau misalnya mungkin ada di review penelitian terdahulu di sini, misalnya hasilnya bertentangan, boleh. Misalnya kita melihat misalnya ada penelitian yang mengatakan bahwa teknik pembayaran atau prosedur pembayaran atau apapun itu yang berkaitan dengan pembayaran, ada yang mengatakan mempengaruhi komitmen, ada yang tidak. Misalnya, ya contoh, kalau ada yang bertentangan dari penelitian sebelumnya, ungkapkan di sini. Nggak masalah. Justru karena masih saling bertentangan, maka perlu diuji kembali. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya, ceritakanlah di sini secara singkat hubungan antara pembayaran pajak dengan komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Ya, hubungan antara prosedur pembayaran pajak dengan komitmennya. Penting. Nah, setelah itu nanti baru kita buat dengan kalimat kita sendiri dengan yang ada benang merahnya. Misalnya begini. Berdasarkan penjelasan hasil penelitian terdahulu dan review di atas, maka ditetapkanlah hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu masuklah ini, prosedur pembayaran pajak berpengaruh terhadap komitmen. Nah, ini masih bahasa hipotesis ya. Ada juga yang menggunakan kata begini, diduga prosedur pembayaran ada. Boleh menggunakan kata diduga, boleh tidak ya. Jadi tergantung inilah itu penelitinya ya. Nanti pembimbing Anda akan menyetujui yang mana yang akan digunakan kalimatnya. Ya, boleh. Nah, karena hipotesis itu adalah kebenaran sementara atau kesimpulan sementara yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Yang kebenarannya masih harus diuji secara berulang-ulang, kira-kira begitu, dengan metode ilmiah yang benar. Kira-kira begitu. Nah, itulah yang akan kita kembangkan di dalam hipotesis ini. Mungkin kalau model kita moderating dengan 4 variabel seperti yang di atas, ada 5 hipotesis yang kita uji. Kalau misalnya 4 variabel salah satunya intervening, mungkin ada 7 hipotesis yang kita isi. Yang akan kita uji. Jadi tergantung modelnya lah ya anak didik kami. Bisa dilihat contoh-contoh yang sudah ada ya. Atau misalnya kalau kalian nanti Pak minta dong contoh salah satu artikel yang sudah jadi saya kirim. Atau nanti saya kirim di grup. Jadi kalian ada gambaran. Tetapi nggak sama persis dengan ini ya. Nggak sama persis dengan ini. Kenapa? Karena kita terus mengupdate biar lebih bagus lagi. Biar lebih bagus lagi ya. Kalau semester kemarin dan akhir ini sudah tembus misalnya Sinta 3 lumayan banyak. Sinta 2 lumayan banyak ya. Harapan saya kita di semester ini di mata kuliah publikasi untuk menembus Sinta 3 itu mudah-mudahan tidak sulit lagi. Lama-lama anak didik kami semakin terlatih, budayanya semakin bagus. Saya yakin
anak didik kami yang sudah, khususnya lah dulu saya katakan ya, yang sudah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian di kelas saya di semester 5, apalagi yang sudah ambil MBKM semester lalu, sekarang mata kuliah publikasi, seharusnya proses penelitian ini udah nggak masalah lagi. Tetapi kita selalu mengupdate. Mengupdate maksudnya ada ilmu-ilmu baru yang membuat kualitas artikel kita lebih bagus lagi. Jadi bisa saja nanti anak didik kami, maksud Bapak, kalaupun saya kirim nanti misalnya contoh artikel semester lalu yang udah tembus misalnya di Q3, di Sinta 3 atau Sinta 2, itu mungkin ada kekurangan. Tetapi dengan dengan pembicaraan hari ini, hasil-hasil seperti itu bisa kita sempurnakan lagi, lebih baik lagi. Ya, itu ya anak didik kami sekalian. Nah, kemudian bagian terakhir. Nah, hari ini kita bicara sampai metodologi penelitian dulu. Mungkin sebulan mendatang baru kita bicara hasil setelah anak didik kami ada waktu-waktu nanti untuk melengkapin dulu bab 1 sampai bab 3. Nanti kalau misalnya kalian butuh review Bapak, silakan dikirim ke WA saya, di PDF-kan dulu biar saya review. Biasanya seperti semester lalu saya akan balas dengan voice note di WA ya, untuk saya balas. Oke, di bagian metodologi biasanya pengelompokannya secara umum atas 3. Yang pertama, sampel penelitian kita siapa? Ya, kita bisa menyebutkan siapa populasi dan sampel penelitian kita boleh. Pengambilan sampelnya dengan metode apa? Penetapan jumlah respondennya dengan metode apa? Silakan. Ya, salah satu yang banyak digunakan seperti yang Bapak katakan tadi, menggunakan metode HIR. Di mana metode HIR mengatakan bahwa kelayakan jumlah responden itu bisa menggunakan rumus 5-10 kali dari jumlah indikator yang ada dalam penelitian. Indikator itu tadi dasar pembuatan pertanyaan itu atau pernyataan di kuesioner, jangan lupa ya. Nah, tapi kalau dia data sekunder bagaimana? Bisa dengan purposive sampling. Ya, misalnya menetapkan sampel perusahaan dengan kriteria tertentu. Misalnya kalau Anda bicara tentang pergerakan harga saham, misalnya kriterianya apa? Misalnya perusahaan itu harus aktif melakukan transaksi jual beli di pasar saham misalnya, ya. Kemudian masuk dalam Kompas 100 indeks misalnya dan lain sebagainya. Itu kriteria sampel. Ya, nah dan lain sebagainya. Seperti atau misalnya tadi yang saya katakan, kalau Anda ingin mensurvei responden kita tentang masalah kepuasan dan katakanlah misalnya loyalitas pelanggan. Nah, dengan memberikan sampel, misalnya minimal belanja di toko online tersebut sudah 5 kali misalnya, contoh, yaitu membuktikan bahwa dia relevan menjadi sampel kita karena loyalitasnya sudah terbukti, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi seputar populasi penelitian, metode yang digunakan untuk menetapkan jumlah, metode yang digunakan untuk memilih sampel, silakan dijelaskan. Lalu dilanjutkan dengan variabel dan pengukurannya. Ini sangat penting ya. Jangan sampai miss ya. Semester lalu ada juga yang kelolosan udah saya sampaikan, tetapi waktu setelah publish ternyata kurang lengkap gitu. Ini juga penting. Ini namanya operasionalisasi variabel. Ya, variabel dan pengukurannya, variabel apa saja yang ada di dalam research kita ini. Nah, misalnya kalau dalam judul tadi, variabel yang ada di sini ada 4. Yang pertama adalah ada nasionalisme, menempati posisi sebagai variabel moderating. Ada prosedur pembayaran pajak. Prosedur pembayaran pajak di sini menempati posisi sebagai X1. Kemudian ada biaya kepatuhan wajib pajak. Ini menempati posisi sebagai variabel X2. Kemudian variabel komitmen ini sebagai variabel Y atau variabel dependen atau yang dipengaruhi. Ya, nah kita menyebutkan di sini bahwa variabel terdiri dari 4 variabel. Variabel pertama adalah misalnya nasionalisme, ditempatkan sebagai variabel moderating. Nah, nasionalisme adalah definisinya apa? Menurut siapa? Itu harus ada. Lalu variabel nasionalisme diukur dengan menggunakan indikator apa saja. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kalau 5. Menurut siapa? Nah, tolong ini diperhatikan. Tolong diperhatikan. Ini sangat penting. Nah, kalau kalian sudah membuat kuesioner, ingat kuesioner yang saya share itu sebelum dibuat pertanyaan atau pernyataannya, di situ ada pengertian variabel dan indikator pengukurannya. Itu contohnya. Nah, jadi tolong diperhatikan ya. Nah, tadi siang ada yang ngirim contoh kuesioner ke saya. Saya tanya, sumber referensinya dari mana? Saya buat sendiri, Pak. Itu salah.
Ya, harus ada referensinya karena kalau kita masih di level S1 belum bisa secara keilmuan kita yang membuat indikatornya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada rujukannya ya baru lebih tepat dan diakui ya kebenaran ilmiahnya. Ya, tolong diperhatikan anak didik kami ya. Jadi berapa variabelmu di sini nyatakan kembali dan juga termasuk indikator pengukurannya dan juga menurut siapa. Ya, bahkan kalau bila penting selain indikator pengukurannya boleh ditambahkan poin pertanyaan terdiri dari mana saja. Lihat di kuesioner ya, misalnya variabel pertama ini indikatornya dalam kurung P1 dan P2, berarti itu dasar pembuatan pertanyaan atau pernyataan yang pertama dan kedua gitu. Nah, itu harus ada. Tolong anak didik kami perhatikan. Itu harus ada. Jangan sampai salah ya. Oke. Bagian yang terakhir, metode analisis yang digunakan ya. Tadi sudah saya review di bagian abstrak. Umumnya kalau yang ada di akuntansi, manajemen atau bisnis itu umumnya adalah tentang penggunaan metode structural equation modeling. Karena di dalamnya selain menguji pengaruh langsung, regresi berganda, ya, ada pengujian moderating atau ada pengujian interveningnya. Jadi sebutlah di sini metode analisis yang digunakan adalah metode structural equation modeling untuk menguji 5 hipotesis. Nah, tapi ceritakan juga sebelum pengujian hipotesis dilakukan dulu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji tentang pertanyaan atau pernyataan yang dibuat sah atau tidak, valid atau tidak mewakili variabel yang diteliti. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji konsistensi yang bertujuan untuk melihat seberapa konsisten atau seberapa tepat responden yang dipilih dalam penelitian tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Setelah uji validitas dan reliabilitas dilakukan, langkah selanjutnya adalah uji hipotesis. Nah, untuk melihat itu maka ditetapkanlah nanti standarnya di mana nilai T statistiknya harus di atas 1,96 atau level signifikansinya harus di bawah 5%. Nah, setelah membuktikan hipotesis perlu juga dilihat nilai R-square atau koefisien determinasinya. Biasanya itu redaksinya ya. Nah, kita biasanya kalau koefisien determinasinya umumnya ada pendapat, nanti bisa di googling ya, yang mengatakan bahwa kalau misalnya hasil R-square-nya di bawah 33% itu modelnya masih buruk, masih jelek, kira-kira gitu ya. Kalau modelnya itu nilai R-square-nya di atas 33% sampai dengan 66%, itu misalnya dianggap modelnya itu udah cukup baik, sedang, kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya perolehan R-square-nya sudah di atas 66%, apalagi di atas 70%, itu modelnya udah bagus. Artinya model untuk mengkaji variabel Y atau memprediksi variabel Y atau untuk melihat level strategis untuk variabel Y dari model penelitian sudah sangat mewakili kalau nilai R-square-nya tinggi. Misalnya di atas 66% atau di atas 70%. Itu biasanya urutan pembahasannya. Dan jangan lupa anak didik kami sekalian, ketika memulai penulisan langsung menggunakan Mendeley setiap kali menggunakan kutipan. Makanya minggu lalu anak didik kami sekalian mulai dulu dari pembuatan referensi-referensi untuk disitasi. Kumpulkan dulu yang berbobot. Mayoritas kalau bisa 80% dari luar, sisanya Anda bisa cari dari Indonesia. Termasuk kutipan-kutipan yang Anda jadikan sebagai indikator pengukuran variabel, semua harus masuk ke dalam daftar referensi. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan malam hari ini dalam forum pembimbingan kita di mata kuliah publikasi. Mudah-mudahan anak didik kami bisa memahami, ya, bisa dimengerti. Nanti sambil didiskusikan lagi dengan pembimbing, kalau ada yang kurang paham, bisa juga lagi bertanya kepada Bapak, ya, baik melalui chat di grup maupun di Japri. Yang penting anak didik kami tetap semangat supaya target publikasi kita ini bisa selesai. Jangan ada lagi keluhan ya. Pokoknya kita tetapkan kita harus bisa dan selesai. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dari anak didik kami, silakan. Bapak kasih waktu kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Pak Sihar.
Mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tanya Pak. Ya, silakan. Kecil sekali suaranya. Oh iya Pak. Pak, untuk jurnal yang direkomendasikan kan hanya memakai skop. Sorry, Raisa, coba bisa lebih kencang lagi suaranya nggak? Halo Pak, dengeran nggak? Oke, apa gimana? Pak, izin mau tanya, untuk jurnal yang direkomendasikan kan hanya memakai Scopus atau Elsevier ya. Ya, Lalu, itu kalau dari luar kita rekomendasikan itu sebagai yang wajib kira-kira gitu. ya, lalu apakah boleh pakai jurnal dari Emerald atau ProQuest, Pak? Kalau memang jurnalnya bagus, ya karena Emerald dan ProQuest juga ada juga yang lumayan bagus. Tapi tetaplah mayoritas dari Elsevier ya. Boleh. Boleh, tetapi tetap harus mayoritas dari Elsevier ya. Oh Jadi ya. maksudnya gini nanti Raisa, misalnya sumber referensimu ada 50. Kalau boleh 30-an, 40-an itu dari yang kita katakan dari Elsevier. Sisanya mungkin ada tambahan dari Emerald dan dari bahasa Indonesia. Ya kan nggak apa-apa istilahnya bahasa Indonesia. Tapi kalau bisa yang bahasa Indonesia jangan lebih dari 10 ya. Nanti kebanyakan pula lagi jadi kurang bagus lagi ini kita apa namanya referensi kita. Itu ya Raisa ya. Lalu Pak, kalau misalkan akun-akun Elsevier ada yang dikunci itu gimana ya Pak? Yang dikunci yang gimana maksudnya? Refmannya nggak bisa ditarik. Iya, betul Pak. Ya nggak apa-apa, langsung cari yang lain, tinggalkan. Kalau misalnya nggak bisa di ini sama seperti yang praktek minggu lalu kan, ketika ada masalah kita nggak temu nomor DOI-nya, kita nggak ketemu misalnya abstraknya, karena kalau abstraknya nggak ketemu kan kita nggak tahu apa kontennya, apa isinya, apa hasilnya. Langsung lompat aja, tinggal aja, cari yang lain. Masih banyak alternatif ya, Raisa ya. Jangan dipusingin. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Silakan, anak didik Pak, kami. saya Ya, mau tanya, eh apa namanya, kemarin kan saya sempat bimbingan sama Bu Neti ya Pak, terkait ya, indikator dari setiap variabel. ya. Saya tanya ke Bu Neti, kalau misalnya untuk indikator itu, katanya Bu Neti kan nggak masalah, apa namanya, kayak tahunnya di bawah 2018 atau tidak 5 tahun eh, ke atas ya Pak ya, dari misalnya 2018 sampai 2022. Tapi harus di dalam jurnal yang terbaru dari antara 2018 sampai 2022. Nah, itu kita tulis di jurnal atau di kuesionernya itu bagaimana ya Pak? Eh, Kembali lagi, Ayu. Pokoknya kalau masih ada, usahakan dari 5 tahun terakhir. Karena itu bagian dari kualitas riset kita. Kalau masih ada, sama seperti hari ini, ada bimbingan saya yang mengkirim, ada kutipan itu 2016. Saya bilang cari yang lebih baru. Cari yang lebih baru sampai ketemu gitu. Kalau bisa upayakan dulu yang 5 tahun terakhir. Ya, apalagi kalau indikator, apalagi itu variabel yang terupdate masa kini gitu kan, kadang-kadang kondisinya kejadiannya sekarang, fenomenanya sekarang, lalu indikator pengukurannya kita buat dari 10 tahun yang lalu, kadang kurang relevan. Kalau bisa ayo usahakan dulu dari yang terbaru ya. Kalau udah mentok-mentok nggak dapat lagi ya baru menggunakan di bawah 5 tahun misalnya 8 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Tapi kalau masih bisa usahakan dulu dapatkan yang terbaru. Ya, Oke Pak. ayo ya, Ya, siap usahakan Pak. dulu kalau bisa ya. Oke. Berarti untuk di Mendeley-nya itu dikutipnya bagaimana Pak? Misal ya, saya ketemu indikator gini, saya ketemu indikator di artikel misalnya Raisa tahun 2022. Itu kan Ya, artikelnya Raisa ini yang terbaru ya Pak. Sedangkan ya. untuk indikatornya itu di tahun 2015. Ya. Nah, ini kan apa di bawah Maksudnya di dalam artikel dia itu dia mengutip dari tahun yang lalunya lagi, tahun-tahun sebelumnya lagi gitu ya. iya betul Pak. Kalau Jadi si sistem Raisa ini mengutip itu, kita nggak mm-mm, boleh mengutip gini. Nggak boleh mengutip gini. Menurut Sihar, dalam penelitian Riris, itu nggak boleh. Harus mm-mm. merujuk ke sumber aslinya. Jadi walaupun kita melihat dari jurnal tahun lalu, tapi dia juga mengutip dari 5 tahun yang lalu, kita kalau mengutip harus dari yang 5 tahun lalu itu. Jadi nggak boleh mengutip dari kutipan orang, kira-kira begitu. Harus mengutip langsung. Nah, suka sekali itu saya lihat ya. Menurut penelitian si A, dalam penelitian si B, kira-kira gitu. Karena dia mengutipnya dari si A itu mengutip dari si B, nggak boleh.
nggak boleh ya. Harus merujuk ke referensinya asli. Walaupun itu lebih lama lebih bagus daripada kita mengutip kutipan, kira-kira begitu. Jadi harus merujuk ke yang asli ya, Ayu ya. Berarti saya harus cari artikel yang si Iya 2015 ini betul. ya Pak ya? Atau cari yang lain, yang mirip, yang mendekati, kira-kira gitu. Kadang nggak harus variabel yang sama ya, tapi kalau tujuan pengukurannya sama, kira-kira begitu. Misalnya, contoh misalnya ya, kepuasan layanan online. Nah, Anda tidak menemukan pengukuran kepuasan layanan online. Ya udah pakai dari variabel kepuasan yang bukan online kan ya, kadang-kadang ada yang bisa disamakan, lalu Anda sesuaikanlah. Yang seperti itu nanti butuh argumen atau judgement pada saat kita menjelaskannya di operasionalisasi variabel gitu, seperti itu ya. Nah nggak apa-apa, tetap diinikan aja gitu. Oke, baik Pak. Sama satu lagi Pak, boleh? Boleh, Ayu, boleh. Kemarin kan saya juga diminta sama Bu Neti untuk model penelitiannya. Ya. Saya pakai model moderating ya Pak ya. Saya gambar juga tuh X1-nya apa, X2-nya ini. Tapi kata Bu Neti untuk hipotesisnya itu hanya 4 Pak. Setahu saya kan juga di metode penelitian tahun lalu itu 5 ya Pak ya untuk moderasi. Boleh, karena moderating ini kan ada yang diuji moderatingnya ke dependen, ada juga yang tidak. Karena moderating itu ada gini, ada yang disebut dengan pure moderating. Jadi kalau dia pure moderating, berarti nggak diuji pengaruhnya langsung terhadap variabel Y. Itu namanya pure moderating. Nah, tapi ada yang namanya quasi moderating. Kalau quasi moderating itu berarti dia menempati dua posisi, sebagai variabel moderating iya, dan juga sebagai variabel dependen. Nah, kalau misalnya peneliti memutuskan tidak ada pengujian secara langsung terhadap variabel Y dari variabel moderating, maka hipotesisnya akan 4. Tetapi waktu pembuktian hipotesisnya tetap diolah datanya. Nah, karena diuji juga kan, seperti waktu metolit kan, Ayu ya, diuji juga pengaruh dari variabel moderatingnya terhadap variabel Y. Tapi tidak kita hipotesiskan. Karena tidak dihipotesiskan, maka nggak perlu dibahas. Jadi itu terserah Ayu dan pembimbing. Mau dibuat 4 hipotesis atau 5, boleh terserah. Kalau mungkin pertimbangannya nggak terlalu urgent itu untuk dihipotesiskan, ya nggak usah. Jadi tergantung kesepakatan kalian lah nanti, Ayu dengan pembimbing ya, Ayu ya. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak Siar atas penjelasannya. Ya, silakan. Ada lagi yang lain, anak didik kami sekalian, yang kira-kira masih punya pertanyaan, baik tentang hari ini maupun yang minggu lalu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau tentang progres judul kalian, silakan, boleh. Ada lagi kira-kira? Oke, masih ada. Kalau nggak ada, kita tutup. Oke, cukup dulu. Baik, kalau nggak ada lagi, baik, saya ke Bapak selalu ini sampaikan ya kepada kalian, tetap semangat ya, tetap semangat mengerjakan ini dan harus bekerja keras ya, bekerja keras. Ya, semester lalu aja yang MBKM Riset 20 SKS bisa kita lalui menghasilkan 2 artikel, masa ini cuma 1 artikel nggak bisa, pasti harus bisa ya. Cuman dengan syarat bekerja dengan cepat ya, ikutin yang Bapak sarankan, tekniknya, cara-caranya, strateginya supaya semua kalau sampai hari ini misalnya anak didik kami belum ada judul, harus dikejar. Ya, bicarakan dengan pembimbing, jangan malu, jangan takut ya. Daripada Anda gagal 1 semester, jangan begitu. Dan kalau udah disepakati langsung kerjakan, baik yang menggunakan data sekunder ataupun data primer. Ya, kalau yang menggunakan data sekunder sudah harus mulai menginput data atau mengkalkulasi data. Kalau dia menggunakan kuesioner, udah harus membuat kuesioner. Ya, mudah-mudahan kalau sudah membuat kuesioner langsung dibuat dalam Google Form, kalau udah disetujui pembimbing langsung disebar. Ya, target saya ini kita udah masuk bulan April ya, tinggal 2 hari lagi. Nah, jadi udah waktunya nanti kita sudah harus menyebar kuesioner. Harapan saya ini bisa diinikan ya, bisa dimaksimalkan lah waktu kalian.
Untuk materi kemarin, apakah bisa di-share Pak? Materi kemarin, YouTube-nya sudah ada sih ya. YouTube aja lah tonton ya. Di situ kan lebih detail, ada penjelasannya. Karena materi kemarin itu kan terkait teknis ya. Bagaimana menggunakan mendelay, bagaimana mencari jurnal-jurnal dari bereputasi, bagaimana menggunakan connected paper, bagaimana menambahkan nomor DOI dan juga ininya. Jadi kalau PPT nggak ada gunanya. YouTube-nya yang kemarin aja ya, udah saya share di grup. Kalau nggak tanya temannya atau minta ke Bapak biar saya share lagi YouTube yang minggu lalu. Itu aja lah ditonton. Ini pun nanti saya masukin aja di YouTube ya. Materi yang tadi kan nggak perlu itu ya. Artinya hanya itu kan hanya ringkasan singkat. Penjelasan Bapak mungkin jauh lebih banyak. Nanti ditonton saja. Oke, saya kira demikian ya anak didik kami sekalian. Terima kasih. Lebih kurang 90 menit kita sudah membahas tentang konten di dalamnya. Tolong ditonton berulang-ulang, pahami dengan baik sehingga step by step yang Anda tulis itu bisa Anda tulis dengan baik. Dan nanti gini bisa saja ya. Kalau misalnya kalian udah menulis pendahuluan, Pak mohon koreksinya. Jadi nanti kalian itu jangan lagi membuat format-format bab 1, jangan ya. Jangan. Langsung aja tampilkan punyamu seperti ini. Jadi langkah pertama kamu di Word langsung begini. Lihat ya kalau view-nya saya perkecil. Langsung udah ada judul, langsung buat emailmu, nama pembimbingmu, kemudian institusi kita. Langsung buat formatnya begini. Jadi bukan format-format skripsi bab 1, bab 2. Nggak ada kata-kata bab lagi. Langsung bentuk jurnal semuanya. Ya, jadi kita langsung fokus di sininya ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen saya review nanti nggak apa-apa kirimkan, tapi PDF-kan dulu ya. Kalau Word suka berantakan di handphone saya, PDF-kan dulu kirim ke saya. Saya akan kasih komentar supaya cepat mengerjakannya dan lebih bagus. Jadi sekali berjalan, sekali kerja langsung selesai dengan baik. Baik, selamat malam semuanya. Sehat-sehat untuk kalian semuanya. Kita tetap semangat mengerjakan publikasi kita ini. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Terima kasih. Malam, Pak. Malam. Malam, Pak. Terima kasih. Yuk.